Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Istiqomatus Sholihah. Untuk kali ini materi belajar kita adalah kajian retorika untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpidato. Yang pertama adalah pengertian dari retorika itu sendiri. Retorika adalah suatu gaya atau seni berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau talenta maupun melalui keterampilan teknis. Yang kedua, retorika itu dipelajari sejak 5 abad sebelum Masehi pada masa kejayaan Yunani dan Romawi kuno oleh para filsuf dan ahli-ahli retorika. Titik tolak retorika itu sendiri adalah berbicara, yakni mengucapkan kata atau kalimat kepada sesuatu atau kelompok. Retorika itu adalah seni berbicara, bukan hanya berarti berbicara secara lancar, tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Di sini terdapat dua tokoh retorika. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini berpendapat bahwa tujuan retorika yang sebenarnya adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktiannya. Ini terdapat pada logika. Lalu yang kedua adalah Marcus Tullius Cicero. Cicero ini berpendapat bahwa untuk meningkatkan kecakapan retorika menjadi suatu ilmu, beliau berpendapat bahwa retorika mempunyai dua tujuan pokok yang bersifat suasio atau anjuran dan juga disuasio atau penolakan. Yang selanjutnya adalah bentuk pidato berdasarkan isi dan tujuannya. Yang pertama adalah pidato informatif. Pidato informatif itu sendiri ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Jenis-jenis pidato informatif itu sendiri ada banyak. Yang pertama seperti kuliah, lalu ceramah, makalah atau pengantar singkat, lalu pengajaran, dan juga wejangan informatif. Sedangkan yang kedua adalah pidato persuasif. Pidato persuasif ini merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar dengan membujuk pendengar agar mengubah pilihan atau sikapnya. Pidato ini ditujukan agar orang mempercayai sesuatu atau melakukan dengan rasa antusias. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pidato rekreatif. Merupakan pidato yang tujuan utamanya adalah menyenangkan atau menghibur orang lain. Reaksi yang diinginkan pada pidato rekreatif ini adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan. Lalu ciri-ciri suatu pidato itu dianggap baik dan menarik. Yang pertama adalah pidato yang saklik. Pidato ini memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Juga harus ada hubungan yang serasi antara isi pidato dan juga formulasinya. Sedangkan yang kedua adalah pidato yang jelas. Ini berguna untuk menghindari ketidakpahaman dan salah pengertian. Oleh sebab itu, pembicara harus bisa menyampaikan ungkapan dan susunan kalimat yang tepat dan juga jelas. Yang ketiga, pidato yang hidup, seperti diawali dengan ilustrasi, lalu menampilkan pengertian-pengertian abstrak atau definisi. Selanjutnya, pidato yang memiliki tujuan. Tujuan ini sendiri harus dirumuskan dalam satu atau dua pikiran pokok. Lalu yang kelima adalah pidato yang memiliki klimaks. Maksudnya dirumuskan dan ditampilkan secara tepat agar memberikan bobot kepada isi pidato itu sendiri. Yang keenam, pidato yang memiliki pengulangan. Penting pidato itu memiliki pengulangan karena dapat memperkuat isi pidato dan juga memperjelas pengertian dari para pendengar. Lalu yang ketujuh, pidato yang berisi hal-hal yang mengejutkan. Pidato yang
memiliki hal-hal yang mengejutkan, itu akan menarik dan juga dapat menimbulkan ketegangan yang menarik rasa ingin tahu dari para pendengar. Lalu yang kedelapan adalah pidato yang dibatasi. Maksudnya pidatonya terdiri dari 1 atau 2 masalah saja, tidak terlalu banyak masalah sehingga nanti akan berbeda penjelasannya. Dan juga jika terlalu luas akan menjadi dangkal. Lalu yang terakhir adalah pidato yang mengandung humor. Kenapa mengandung humor? Karena dapat menghidupkan pidato dan memberi kesan yang tidak terlupakan pada para penggemar. Seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Pidato yang pertama adalah pidato impromptu atau terjadi pada saat yang tak terduga. Seperti di muka umum misalnya, kita diminta untuk memberi pidato pada saat menghadiri event atau acara dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pidato manuskrip, yaitu pidato dengan naskah. Disampaikan pidato itu disampaikan menggunakan naskah dari awal sampai akhir. Jadi bisa disebut juga dengan membacakan pidato. Yang ketiga, pidato memoriter atau pesan ditulis kemudian diingat kata demi kata. Seperti contohnya pidato manuskrip. Pidato memoriter ini memungkinkan ungkapan yang tepat. Seperti itu. Atau pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Jadi kita lebih dahulu membuat isi pidato, pesan-pesannya, lalu kita mengingatnya dengan kata. Lalu yang terakhir adalah extempore atau sudah dipersiapkan terlebih dahulu berupa outline. Dalam hal ini pidato yang ditulis berupa outline itu adalah berupa pokok atau garis besar yang menunjang pembahasan itu sendiri atau supporting points-nya. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.